Tajrid dan kasab. Keinginan manusia untuk tajrid, yakni hanya beribadah saja tanpa berusaha untuk dunia. Padahal Allah masih menempatkan pada golongan orang yang harus berusaha. Maka keinginan seperti itu termasuk nafsu syahwat yang sangat halus. Sebaliknya, keinginan manusia untuk berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirinya pada golongan orang yang harus beribadah tanpa berusaha, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat yang dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepotkan, yang mengganggu dalam ibadah adalah bekerja, lalu berkeinginan lepas dari bekerja dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti itu termasuk nafsu yang tersembunyi. Kenapa? Karena kewajiban seorang hamba, yakni menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang Maha Mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan manusia dalam golongan orang yang harus berusaha. Apabila terasa ringan baginya, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agama, juga menyebabkan engkau tidak tamak terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan seseorang dalam golongan hamba yang tidak berusaha, yaitu golongan tajrid. Tandanya adalah apabila Allah memudahkan baginya kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Kemudian jiwanya tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah, tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Aku datang kepada guruku Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali, dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia, yakni berusaha, maqam asbab, agak jauh dan itu tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guruku bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, 'Aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu.' Aku menjawab, 'Bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti akan sampai kepadamu.' Itulah uraian dari makom dua manusia, makom tajrid dan asbab. Teks asli dari kitab Al-Hikamnya karangan oleh Ibnu Athaillah adalah, iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillah iyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlapang dada, untuk dapat bertawakal kepada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu pada maqam tajrid maupun pada maqam asbab. Kenapa? Karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Tidak mungkin Allah memilihkan untuk hambanya tempat yang tidak sesuai pada porsinya. Di mana Allah menempatkan seseorang dalam maqam tajrid, berarti memang cocoknya orang itu ada pada maqam tajrid.
bukan pada makom asbab. Begitupun sebaliknya, ketika Allah meletakkan seseorang pada makom asbab, maka porsinya orang tersebut adalah makom asbab, bukan pada makom tajrid. Tetapi ketika dibolak-balik sesuai keinginan manusia itu sendiri, maka itulah awal dari ketidakharmonisan, yakni awal dari kehancuran.